bahwa kan Kang Heri ini orang pertama yang Ya, meliput di lapangan ya ya, seperti itu. Nah, ada juga komentar seperti ini. Kalau saya tertarik dengan pernyataan di konten Freddy Suradianto. ya. Nah, FS ya di sini kemarin bahwa dia pernah bersitegang dengan HS soal konten kunci Alfa Nah, tersebut katanya. Nah, itu ya. bagaimana? Nah, Apakah benar kunci itu otomatis atau bagaimana itu dulu? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam jumpa warahmatullahi kembali wabarakatuh. dengan saya di Subang teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah pada hari ini saya berjumpa dengan Kang Heri Susanto yang sudah tidak asing lagi. Kita selalu bersama-sama dulu yaitu mengikuti perkembangan pemberitaan tentang kasus Subang ini teman-teman. Ya, Dan mungkin pada hari ini saya banyak sekali memang pertanyaan kepada Kang Heri ini terkait ada komentar publik kemarin Kang Heri ya, bahwa kenapa katanya Kang Heri ini kok jarang mengulas lagi kasus ya. Subang, apakah sudah lupa atau cuek atau takut seperti itu. Oke, mungkin itu intinya teman-teman. Nah, bagaimana kabarnya Kang Heri? Sehat? Alhamdulillah, baik. Salam salam jumpa kembali Kang Heri. Senang sekali Iya, ketemu iya. dengan Bang Jack Subang Hijau nih. Iya, amin amin. Terima Sepertinya kasih. semakin kesini itu semakin ganteng aja ya. Waduh, ganteng-ganteng ya. Oke. Oke, Kang Heri, mungkin Siap. publik sudah penasaran ya dengan pertanyaannya Ya, bagaimana. Dan aku pun melihat dari komentar publik bahwa di komentar publik itu kenapa katanya Kang Heri ini sudah lama sekali tidak meng-up kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. ya, Dari tahun 2021 kan kita ya, mengikuti. Nah, sekarang Kang Heri ini meredup gitu loh. ya. Nah, apa alasannya? Silakan jelaskan Kang Heri. Sebetulnya sudah saya jelaskan di video saya. Saya sudah coba menjelaskan ya. Iya. Tetapi karena Bang Jack bertanya ya pasti saya menjawab. Dan saya yakin Bang Jack juga bertanya karena banyak netizen yang bertanya kan ya. Banyak juga yang Jadi- menanyakan. Jadi begini, saya sudah jelaskan bahwa saya tidak sering upload lagi terkait perkembangan kasus Subang karena memang saya sekarang sedang sibuk Bang Jack. Sibuk di Sedang sibuk untuk kan saya mengikuti pileg gitu. Wes gila. Tapi ini saya Mantap, sedang teman-teman. tidak bukan kampanye nih, Iya, iya, iya. tapi saya hanya berdoa dalam hati semoga teman-teman yang ada di channel saya, para subscriber ya, Iya, iya. selain dari saya juga bukan pamitan ya, Mm, intinya ngasih tahu lah. mm. Jadi kepada para subscriber saya yang ada di Dapil 2, saya mohon doanya saja Amin, dan amin. dukungannya tentunya. Wah, mantap Tetapi teman-teman. ini doa Bang Jack, Iya, ya bukan Iya. kampanye ini. Saya Iya. tidak sedang kampanye. Boleh dong kalau dalam hati saya berdoa supaya teman-teman para subscriber saya yang ada di Dapil 2 untuk mendukung saya. Amin. Nah, teman-teman doakan Kang Heri semoga nanti lulus di parlemen teman-teman. Wah, Amin. luar biasa. Siap. Ini kantornya dekat. Aku sekarang lagi di kota Subang teman-teman, lagi di tengah kota ini dan kebetulan ketemu dengan Kang Heri seperti itu ya. Iya. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan publik terkait Iya. kasus Rajapati Subang ini dari publik ya. Iya. Kenapa Kang Heri ini sudah tidak ngebahas lagi kasus pembunuhan terhadap Ibu Tuti di Subang ini Iya. katanya. Apakah beliau ini mendapat intimidasi? Ya mungkin ada ancaman atau bagaimana itu Kang Heri? Ada nggak kira-kira intimidasi sedikitnya seperti itu? Tidak Tidak ada ada. intimidasi apapun yang namanya suka dan tidak suka, adanya pro dan kontra, itu wajar ya. Oh wajar. Ya. Yang saya alami karena kan persoalannya kalau misalkan seseorang sudah suka, maka hal yang sifatnya negatif walaupun ada itu tidak dibicarakan. Tidak dibicarakan. Tapi kalau mulai dengan tidak suka atau ada kebencian atau tidak suka lah, pasti kalaupun itu positif dianggapnya juga menjadi tidak baik. Iya, iya. Ya seperti halnya para netizen lah dalam memberikan komentar kan intinya berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan berbeda-beda ini menurut saya merupakan sebuah warna yang harus kita hormati dan hargai gitu loh Bang Jack. Betul. Seperti itulah kira-kira. Ya, sama juga aku menyimak di berbagai kolom komentar Ya. yang selama ini kan aku meng-up kasus Subang ya, mengulas ya semoga menjadi doa. Iya. Yang pertama adalah aparat kepolisian diberikan kemudahan kan seperti itu. Terus kedua ya kedua korban ini menanti keadilan seperti Ya. itu. Dan kasus ini sudah sebentar lagi menginjak 2 tahun Ya. lamanya. Banyak sekali netizen yang menanyakan bahwa kan Kang Heri ini orang pertama yang Ya. meliput di lapangan ya seperti itu. Nah, ada juga komentar seperti ini. Kalau saya tertarik dengan pernyataan di konten
Freddy Suradianto. Nah, FS ya di sini kemarin bahwa dia pernah bersitegang dengan HS soal konten kunci Alphard tersebut katanya. Nah, itu bagaimana? Apakah benar kunci itu otomatis atau bagaimana itu dulu? Nah, justru kan teman-teman ini harus simak baik-baik nih ya. Jadi video nontonnya jangan disepotong-sepotong. Iya. Jadi biar jelas nih. Iya. Begini Bang Jack. Jadi sebetulnya pas awal kejadian saya bikin video karena waktu itu saya cuman video-video saja gitu loh. Jadi waktu itu saya tidak tahu ternyata ada suara obrolan saksi. Ya, salah satu saksi yang berbicara terkait kunci itu tadi kan. Iya. Dan itu tanpa disadari gitu ya. Karena waktu itu saya sama temen ya yang pegang kamera dan kebetulan kamera saya merekod itu suara itu. Dan sebetulnya saya juga tahu karena memang ada dalam channel yang sering mewartakan terkait membahas kasus Subang juga lah di salah satu channel ya. Iya. Membahas persoalan ini loh gitu Bang Jack kan ya. Ya, karena memang loh kok ternyata benar ya. Persoalan ini ya istilahnya ada suara saya dan suara salah satu saksi. Sehingga waktu itu saya melakukan klarifikasinya itu begini loh. Kalau saya kan hanya ingin menanyakan, ini saya mengakui ya ke dalam salah satu saksi kasus Subang ini di dalam video ini ada suara saya dan saya yakin ini adalah suara saya dan saya mendengar juga suara sampean yang menceritakan tentang kunci otomatis ini. Nah di situ kan saya nanya, ini sebetulnya terkait kunci ini saya menanyakan seperti apa sih, apakah benar ada kunci otomatis atau tidak kan begitu. Nah dijawab oleh salah satu saksi di dalam kasus Subang, ya itu tidak ada kan seperti itu. Justru pasti timbul pertanyaan kenapa di dalam pembicaraan yang tidak sengaja direcord ada, tapi setelah diklarifikasi ternyata tidak ada. Tapi kan klarifikasi itu maksud saya itu hanya untuk menanyakan kebenarannya gitu loh. Kebenarannya betul. Ya istilahnya siapapun yang ditanya tentunya kan pasti memberikan informasi sesuai dengan apa yang dia tahu dan dialami kan seperti itu. Jadi mungkin ya tidak terlepas itu benar atau salah. Ya saya tidak bisa membenarkan dan tidak bisa menyalahkan. Ya itulah video atau jejak digital yang saya dapat berikan kepada teman-teman ya sebagai bahan kajian ya terkait mana yang benar dan yang salahnya saya tidak tahu Bang Jack. Betul. Iya, memang masalah kunci Alphard ini banyak sekali dibahas dan ya mungkin juga secara kasarnya dibongkar oleh salah satu channel seperti itu ya dulu. Ya mungkin di sana dugaannya seperti ini. Seorang saksi ini masuk ke kerumunan warga mengatakan bahwa sudah mengatakan seperti itu kunci otomatis. Siapa yang bawa ya nggak tahu, orang lain mungkin yang bawa. Lalu kan Kang Heri juga bertanya waktu itu bahwa kalau nggak pakai kunci pakai apa? Ya kan? Lalu dia menjawab pakai kunci. Nggak tahu tuh kuncinya sama orang lain kali kan gitu ya kan? Nah, kan ini menjadi ramai. Ya kan sebetulnya kalau misalkan mobil-mobil seperti itu ini mah dari sisi kelaziman. Iya. Tapi dari sisi kelaziman biasanya memang kunci itu kan ada dua sebetulnya. Ada dua. Iya, saya juga pakai kendaraan seperti itu ya. Biasanya kuncinya ada dua ya, seperti itu. Yang saya tahu sih gitu kan. Tapi itulah faktanya ya. Misalkan kunci di situ ada satu atau dua kan ya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh salah satu saksi saja ya. Iya, sesuai pengetahuan yang diketahui dia gitu kan. Begitu. Benar. Terkait benar atau tidaknya itu bukan urusan kita. Iya. Gitu kan lah. Betul. Yang penting kita sudah bertanya dan dia juga sudah terangkan seperti itu. Gitu loh Bang Jack. Iya. Nah, ada lagi nih. Ini dari netizen juga ya. Sebenarnya channelnya Heri Susanto itu bagus katanya. Iya. Seperti itu, tapi salahnya memihak dan membantu salah satu saksi dan memberikan pengacara. Nah, itu penjelasannya bagaimana Kang? Jadi begini ya. Jadi biar netizen itu ya tahu lah. Jadi sebenarnya saya bukan memihak salah satu saksi. Cuman setelah saya mempelajari, kan yang namanya mendapatkan pendampingan hukum itu hak warga negara ya. Iya. Jadi kebetulan saya berpikir bahwa ini kayaknya memang layak untuk mendapatkan pendampingan agar dalam melaksanakan istilahnya polisi ini dalam mengungkap tujuannya adalah kuasa hukum ini
dapat memberikan kemudahan gitu loh kepada pihak penyidik untuk dapat mengorek informasi sebanyak-banyaknya dari salah satu saksi yang dimintai keterangan agar kasus ini menjadi terang benderang. Jadi saya tidak ada kepentingan apapun sebetulnya, dan siapapun orang mungkin yang membutuhkan bantuan saya, sudah saya jelaskan, saya akan bantu sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan kemampuan saya. Karena itulah kenapa saat ini saya tidak update lagi, karena saya sedang fokus kan dibilang. Jadi bukan tidak update, belum update, ya, gitu ya. Belum ya. Tapi insya Allah nanti setelah saya juga akan coba kembali untuk bagaimana minimal kita mengingatkan agar kasus ini memang segera dapat terungkap gitu loh Bang Jack ya. Seperti itu. Nah, saya jelaskan saat ini saya itu sedang fokus. Udah dijelaskan sama saya sama teman-teman yang ada di channel saya ya, para follower di channel saya, bahwa saya itu sekarang itu lagi fokus untuk serius untuk mengikuti pileg Bang Jack. Gitu loh. Jadi saya kan harus turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi. Mungkin pemetaan pemetaan dan segala macamnya kan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana ini persoalan kapasitas itu tadi. Jadi sekarang aja saya tidak menjadi apa-apa. Saya senang nih untuk dapat membantu masyarakat sesuai dengan kapasitas saya ya, sesuai dengan apa yang saya bisa. Seperti halnya dengan memberikan bantuan pendampingan hukum kepada salah satu saksi yang ada di dalam kasus Subang, itu kan seperti itu. Oke. Jadi saya paham. Dengan saya masuknya ke parlemen, berarti saya lebih memiliki banyak kapasitas gitu loh, untuk bagaimana saya bisa membantu masyarakat dan rakyat, karena memang yang namanya anggota DPR itu kan dipilih oleh rakyat. Jadi wajar saja kalau nanti kita sudah jadi, banyak menghabiskan waktu, pikiran dan tenaga kita yang lebih mengarah kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat gitu. Menurut Kang Heri ya, mungkin ini pertanyaan selanjutnya ya, di dalam kasus Subang ini apakah melihat banyak kejanggalan atau tidak menurut Kang Heri ini? Kalau kejanggalan mah, ya tentunya saya juga banyak melihat kejanggalan itu pasti. Tidak apa-apa menurut saya apabila kita melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam kasus Subang ini. Toh kita bukan memutuskan dan menunjuk siapa yang bersalah. Betul. Kalau hanya sifatnya kita menganalisa sesuai dengan data digital yang memang kita miliki atau yang kita lihat, itu wajar, namanya juga komentar kan seperti itu. Akan tetapi yang tidak boleh itu kita menunjuk atau tendensius gitu. Karena apa? Karena polisi aja sampai saat ini yang bisa dikatakan orang atau institusi yang memiliki kewenangan untuk bisa melakukan hal itu kan belum. Karena memang belum adanya alat bukti yang kuat untuk bagaimana menetapkan tersangka di dalam kasus Subang. Nah, kita sebagai masyarakat atau netizen apalagi kan seperti itu. Tetapi kalau yang namanya memberikan pendapat atau komentar mah, saya rasa sah-sah saja sih, selama itu tidak bertabrakan dengan aturan lah ya. Seperti itu Bang. Pertanyaan selanjutnya ya, mungkin kita akan melihat dan menilai kasus Subang ini ya. Mungkin di dalam kasus Subang ini banyak saksi yang ter-up ke media dan ratusan, dan yang lainnya memang kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah saksi-saksi yang sudah ter-up ke media. Dan mungkin kita sudah sering podcast juga ngobrol ya. Apakah seorang Kang Heri ini pemerhati kasus Subang, adakah kecurigaan terhadap satu-satunya seperti itu? Itu kan kalau curiga itu wajar ya. Nah, apakah ada seperti itu? Kalau ini kan publik juga bertanya. Saya rasa semua orang juga, malahan kan kita juga melihat dari beberapa saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian ya. Mereka juga kan menyampaikan secara terang-terangan kalau curiga memang ada, kan seperti itu. Tapi yang tidak boleh itu kita itu menuduh. Kan betul, seperti itu. Betul. Selama itu istilahnya curiga itu tadi, selama tetap didasari dengan asas praduga tak bersalah, saya rasa sah-sah saja gitu. Yang tidak boleh itu kita menuduh, apalagi kalau tidak didasari dengan bukti-bukti yang otentik, yang sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan, misalkan sesuai dengan KUHP 184 terkait keterangan saksi, terkait keterangan para ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa itu sendiri kan seperti itu. Jadi selama tidak ada hal yang mendasar yang dijadikan sebagai alat bukti, itu kita tidak boleh seperti itu.
Iya. Gitu, Bang Jack. Berarti kecurigaan ya memang wajar ya Pak Heri. Ya, Karena kita juga curiga itu ya ada dasarnya. ya, Pertama kita menyimak dari keterangan saksi itu ya katanya Ya. menurut kepolisian kan ini juga berubah-ubah. Ya kita mungkin curiga juga Ya. ya. Tapi ya itu jangan menuduh. Kalau menuduh kan kita tidak ada dasarnya Kang Heri. betul sekali kan kalau berbicara terkait curiga mah saya juga kenapa netizen kan ada juga yang curiga kenapa Kang Heri Sama, saya juga memberikan sama ya. apa namanya bantuan pengacara atau sebagainya Ya, kan ya. ya itu tidak masalah, bagus aja sih. Ya sama Kang Heri Iya. yang namanya membahas kasus Subang ini banyak tantangannya juga, rintangan. Ya, Ya aku juga membaca komentar banyak yang malah menggoreng youtubernya, Ya. yang banyak menggoreng saksi, ya Ya. banyak. Itu wajar. wajar, Karena apa? Publik itu menilai tajam kasus ini. betul sekali. Ya, Dan kan? banyak sekali kasus ini yang akhirnya terungkap karena Nah viral, itu. karena banyak juga komentar masyarakat. Ya, amin semoga terungkap lah. Ya betul gitu loh. Jadi saya secara pribadi ya, Iya. terutama kepada teman-teman yang memberikan komentar di kolom komentar saya, entah itu komentar baik ataupun jelek, Nggak secara apa-apa lah. pribadi saya Iya. mengapresiasi. Iya betul. Itu aja Bang Ya, Jack. karena ya pemikiran orang kan Iya. berbeda-beda dan intinya menilai tajam seperti itu Betul. Jadi koreksi juga buat saya untuk Iya. saya dapat menjanjikan informasi itu yang sangat yang bener-bener lebih ya bagus lebih bagus lagi. gitu, Bang. Ya siap, oke Kang Heri. Nah mungkin itu saja Kang Heri yang Oke. bisa aku tanyakan Iya. untuk hari ini ya. Iya. Ya terima kasih kita bisa bertemu kembali bersilaturahmi di tepatnya di Subang ini teman-teman. Iya. Nah teman-teman mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini Iya. bersama Kang Heri Susanto. Semoga ada manfaatnya Amin. teman-teman. Oke silakan ditutup. Nah, teman-teman begitu saja ya terkait apa namanya Penjelasan. penjelasan Hmm. tentang keraguan atau sesuatu yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, dan banyak teman-teman juga yang saya itu untuk bagaimana bisa update kembali, Iya. gitu Iya, kan? Iya. Ya insya Allah sesibuk apapun kita ya saat ini, insya Allah kita akan membagi waktu untuk terus berdiskusi ya, biar Bang Jack dari Subang Hijau nih yang selalu update, saya rasa ada teman juga ya Iya. seperti itu. Iya. Mungkin itu aja Bang Jack ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang Bang Freddy juga aktif lagi. Aktif lagi, Bang Freddy juga aktif. Luar biasa. Ya. Oke. Itu aja Bang Jack ya. Oke, siap. Tapi untuk kali ini saya minta Bang Jack dulu lah yang menutup di channel saya ini nih. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak. Jangan lupa like, komentar, dan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal minal barakah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.